Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh walladzi ja'ala hadza syahra syahra siyam wa anzala fihi sakinatahu fi lailatin tusamma biha lailatul qadar. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kesempatan hidup dalam nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih kembali merasakan bulan suci Ramadan yang begitu penuh dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang begitu banyaknya berlimpah pahala di dalamnya, yang sangat sayang kita lewatkan. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta segenap keluarganya, sahabat tabi'in, para alim ulama, dan semoga kita sekalian termasuk ke dalam umatnya yang selalu beristiqomah menjalankan syariat agama Islam, mempertahankan nikmat iman Islam kita, senantiasa meningkatkan kualitas iman takwa kita, dan mudah-mudahan kelak fi yaumil akhir kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Pemirsa SWM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hadiahkan kepada kita, orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan begitu berlimpahnya amal ibadah pahala yang Allah berikan di dalam bulan suci Ramadan tersebut. Pemirsa SWM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW bersabda, yang ini merupakan suatu hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, di mana pada saat itu Rasulullah SAW bersabda yang bunyinya adalah kullu amalin libni adam fa inna lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Yang artinya pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman melalui lisan Rasulullah SAW, yang ini dinamakan hadis qudsi, yang bunyinya adalah setiap amal ibadah yang dilakukan oleh anak Adam sesungguhnya itu merupakan ibadah yang dia lakukan, pahalanya untuk dia sendiri, manfaatnya akan kembali untuk dirinya sendiri. Illa siyam, kata Allah, kecuali ibadah berpuasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya ibadah puasa adalah ibadah yang khusus dikerjakan oleh anak cucu Adam, oleh manusia untuk diriku. Wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan memberikan pahalanya kepada orang-orang yang melakukan ibadah berpuasa. Pemirsa SWM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah limpahan pahala yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama, di mana pada hadis qudsi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kabar kepada kita bahwasanya ibadah puasa ini adalah ibadah yang istimewa yang kita persembahkan khusus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan limpahan pahalanya sangat besar. Dalam satu riwayat dikatakan bahwasanya orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama idza aftar, yang artinya ketika dia berbuka puasa, di saat dia dalam keadaan haus, lapar, dahaga, kemudian dihidangkan di depannya makanan dan minuman, yang kemudian ini tentunya sangat menyenangkan hatinya berbuka puasa pada saat itu. Dan sedangkan kebahagiaan yang kedua bagi orang yang berpuasa adalah idza laqiya rabbahu bisyamihi, yang artinya ketika nanti dia bertemu dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan membawa amal ibadah berpuasanya, yang pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan, melengkapi, menyempurnakan amal ibadah pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu luar biasanya, yang menyebabkan seseorang yang melakukan ibadah puasa tadi diampuni segala salah dan dosanya dan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW, yang artinya siapa yang melaksanakan ibadah puasa karena iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka dia akan diampuni segala salah dan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah lampau. Inilah kebahagiaan yang kedua
yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang merupakan limpahan pahala di bulan suci Ramadan dengan cara berpuasa yang kita lakukan ikhlas lillahi ta'ala. Pemirsa SWM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat banyak limpahan pahala di bulan suci Ramadan. Yang salah satunya, yang kedua adalah di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan satu malam kemuliaan yang disebut dengan Lailatul Qadari, yang disebutkan dalam Quran surah Al-Qadar, khairum min alfi syahr. Pada malam tersebut nilai pahalanya adalah lebih baik dari malam 1000 bulan. Yang artinya ketika seseorang beribadah pada hari itu, di malam itu, maka dia mendapatkan fadilah, keutamaan pahala yang besarnya adalah seakan-akan dia melaksanakan ibadah selama 1000 bulan. Yang artinya 1000 bulan kalau kita bagi dengan 12 bulan mendapatkan angka 83 tahun,333 sekian. Yang artinya pemirsa SWM-nya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum muslimin dan muslimat, dengan niat kita mendirikan melaksanakan ibadah puasa dan amal-amaliyah ibadah di dalamnya, yang salah satunya ketika kita beribadah di bulan suci Ramadan di malam hari ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan malam Lailatul Qadar, maka pada saat itu ketika kita sholat Isya, ketika kita sholat tarawih, ketika kita mengaji membaca Al-Quran, ketika kita bersedekah di malam itu, maka nilai ibadah pahalanya seakan-akan orang tersebut sholat selama 1000 bulan, sholat selama 83 tahun. Ketika dia bersedekah, seakan-akan sedekahnya itu bernilai selama 83 tahun tanpa berhenti, tanpa non-stop. Yang ini merupakan fadilah, keutamaan yang sangat besar yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa melaksanakan amal ibadah bulan suci Ramadan dan menjalankan amaliyah ibadah di dalamnya dengan penuh keikhlasan dan mengharapkan ridho pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa SWM yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, limpahan pahala yang berikutnya yang ketiga, yaitu ketika seseorang muslim, seorang mukmin memberi makan orang yang sedang berpuasa, maka pada saat itu dia akan mendapatkan nilai ibadah puasa seperti sebagaimana orang-orang yang mengerjakan amal ibadah tersebut. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, bayangkan jikalau tadi nilai ibadah puasa itu sangat besar, tatkala seseorang memberi makan, kata Rasulullah, man fatara shaiman falahu jazaa'u mithlu fa'ilihi. Barang siapa yang memberi makan, minum orang yang sedang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala serupa seperti orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa tersebut. Ketika ibadah puasa tersebut bernilai pahala yang sangat besar, ketika kita memberikan makan dan minum kepada orang yang sedang berbuka puasa, sebagaimana yang hari ini kita lihat terjadi di masjid-masjid dan di tempat-tempat ibadah lainnya, ketika ada datang orang yang memberikan makan dan minum kepada orang-orang yang sedang berpuasa, maka pada saat itu setiap makan dan minum yang dikonsumsi oleh mereka akan mendatangkan nilai ibadah puasa sebagaimana yang mereka lakukan tanpa mengurangi sedikit pun pahala yang mereka lakukan. Yang tentunya ini merupakan limpahan pahala yang sangat besar, yang mengajarkan kita nilai positif dalam bermasyarakat, dalam bersosial, yaitu untuk selalu berbagi, untuk selalu mengulurkan tangan kita kepada orang-orang lain di sekitar kita, memberikan manfaat kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita, yang tentunya ini sangat baik dalam kehidupan pribadi dan masyarakat kita jikalau kita menjalankan dan menghidupkan nilai-nilai tersebut. Pemirsa SWM dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah limpahan pahala yang tentunya sangat banyak jikalau kita mengkaji dalam Al-Quran dan Sunnah hadis Rasulullah SAW. Yang kemudian dalam hadis lainnya, yang keempat, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Ahmad, sesungguhnya Al-Quran dan puasa, keduanya yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Yang artinya dua hal tersebut, yaitu berpuasa dan Al-Quran, yang artinya kita bermuamalah mengamalkan Al-Quran, maka kedua-duanya akan menjadi syafaat penolong bagi seorang hamba kelak di hari kiamat. Pemirsa SWM dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, limpahan pahala yang berikutnya adalah dengan berpuasa tersebut, maka puasa yang kita jalankan akan menjadi syafaat penolong bagi kita di hari kiamat nanti. Wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Dan takutlah kalian di saat hari kiamat nanti tidak ada seseorang yang dapat menolong orang lain kecuali dirinya sendiri, kecuali amal ibadah yang pernah dia lakukan, yang salah satunya adalah dengan berpuasa yang kita niatkan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka limpahan pahala berpuasa tersebut, fadilah keutamaannya dapat menjadi penolong penyelamat bagi orang-orang yang melaksanakannya, yang kemudian tentunya bisa membahagiakan dirinya dunia dan akhirat insya Allah. Manfaat berpuasa yang sangat banyak jikalau kita mengkaji dari segi sosial, ekonomi, dan juga manfaatnya secara spiritual, tentunya sangat banyak dan tidak bisa kita kesampingkan. Sehingga pemirsa SHOM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah senantiasa kita laksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keikhlasan dan mengharapkan ridho pahala darinya. Hadanallahu wa iyyakum subulas salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.